Pakai piyama di luar. naik sepeda motor. Bentar guys, piyama itu apa? Piyama kah? Pijama? Piyama. Orang biasanya itu cewek muda seperti cewek dari universitas yang Oke. pakai piyama di luar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Kepada saudara-saudara uncle yang berada di Indonesia, uncle mendoakan supaya kalian berada di dalam kondisi sehat-sehat aja ya guys. Oke, so pada kali ini guys kita akan teruskan pada satu bakalan video reaction, dan topik kita pada kali ini adalah mengenai tentang orang Rusia rasa culture shock di Indonesia guys. Culture shock di Indonesia, seperti apakah cerita mengenai tentang shocknya ya apabila datang ke Indonesia? Ini pastinya membuatkan saya pengen ya, dan juga penasaran untuk melihat apa yang ingin dikatakan oleh cewek bule dari Rusia dengan judulnya yaitu Culture Shock di Indonesia Part 2 menurut orang Rusia guys. Oke guys, dan ini merupakan dari channel yaitu channel Kami Nikan Rusia X Indonesia. Jadi guys, jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share, dan juga subscribe channel Kami Nikan Rusia X Indonesia. Apapun tanpa berbasa-basi, yuk kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Halo semuanya. Halo Ini kanal semuanya. Kami Nikan. Nama saya Ya. Nika. Saya orang Rusia. Tahun Namanya Nikan. 2021 mulai. Dan saya berpikir, apa video saya mau merekam pertama di tahun ini. Dan saya ingat video pertama saya yang saya buat sama Mas Anjar tentang hal Indonesia Oke. yang membuat saya shock. Ketika saya berpikir, saya mengerti masih ada banyak sekali hal yang beda di Indonesia dan di Rusia. Dan Oke. saya mau buat video kedua untuk video itu. Jika Anda belum nonton, I will give link. Apakah Anda mau tahu apa buat orang asing merasa aneh atau luar biasa shock di Indonesia? Iya. Ayo nonton. Ayo Pertama. nonton. Pertama, Melepas sepatu di toko. Di Rusia, melepas sepatu di orang toko. sama orang ke Indonesia ketika kami pulang ke rumah, Oke. kami selalu melepas sepatu yang pakai di luar. Tapi saya sangat kaget ketika lihat toko di mana kamu juga harus melepas sepatu. Oh, di toko. Ini luar biasa dan Melepas aneh sepatu untuk di saya. toko. Bahkan di musim Oke. dingin ketika ada banyak salju dan kotor di luar, orang Rusia nggak pernah melepas sepatu untuk masuk ke toko. Pertama kali ketika saya ke toko seperti ini, saya nggak mengerti apa orang bicara tentang saya dan kenapa harus seperti ini. Kedua. Nggak ada dubbing film. Saya Dubbing nggak film. terlalu sering ke bioskop. Di Rusia juga nggak terlalu sering. Tapi ketika saya di Indonesia, beberapa kali 2 atau 3 saya pergi ke sana sama teman-teman. Dan saya juga merasa shock karena Oke. semuanya film punya subtitle dan film dari negara yang lain Oh, ada nggak punya subtitle. dubbing di bioskop. Semuanya film dari negara yang lain di Rusia punya dubbing profesional. Dan benar-benar Oke. Anda nggak pernah akan lihat subtitle di bioskop Rusia. Ada beberapa orang yang berpikir subtitle ini lebih baik, harus save suara dari negara asli. Tapi saya nggak setuju. Untuk saya ini nggak important siapa suara saya mendengar dari aktor luar negeri yang asli buat film ini atau dari aktor dubbing. Untuk ada saya dubbing ini sama. film. Dan apakah menurut Anda, apa yang Anda lebih suka, subtitle atau dubbing? Ketiga, Subtitle lah. menurut macam tu, saya guys. ini hal yang lucu. Ketika saya jalan-jalan, Pakai piyama di luar. naik sepeda motor, Bentar guys, piyama itu apa? Piyama kah? Pijama? Piyama. atau jalan kaki saja. Beberapa kali saya lihat orang biasanya itu cewek muda seperti cewek dari universitas yang Oke. pakai piyama di luar. Satu kali ketika saya teman-teman pergi ke Yogyakarta, kami jalan di Malioboro dekat mall dan saya sangat kaget ketika lihat
tiga cewek yang pakai piyama di mall. Lucu Oke. sekali. Dan Adakah piyama itu baju tidur, guys? Oke, kalau saya salah, menurut dari saya apa yang saya katakan, ya kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar. saya kaget karena orang Indonesia yang lihat ini pikir itu biasa, Oke, sangat santai. sangat Saya pikir di santai, Rusia mantap. Anda nggak akan lihat seperti ini. Di sini Oh, orang bercanda, jika cewek Rusia mau buang ke sampah atau beli roti saja yang dekat rumah, mereka akan make up dan pakai baju yang indah. oke. Tempat Oh, sesuatu pertama yang saya lihat ketika saya ke dalam kos kasur di saya, bawah. ke kamar. Ini adalah matras. Matras itu besar dan baru, tapi saya berpikir, di mana kasur? Apakah itu cukup? Saya nggak pernah Oke. lihat di sini Oke, orang tidur di matras saja. Tapi seharusnya saya tidak khawatir karena tidur di matras itu sangat nyaman dan bagus. Dan jika Anda wah, berputar ketika alhamdulillah. tidur, ini lebih baik karena Anda nggak akan jatuh dari kasur tinggi. Kelima, Oh, saya oke. bicara sama teman dan banyak warga Indonesia bicara mereka nggak suka dan nggak akan makan makanan dari Makanan. hari kedua. Tapi ini beda sama Rusia. Jika di sini keluarga memasak seperti sup atau daging, biasanya ini untuk 2 atau 3 hari. Oke, Dan banyak orang yang memasak pada hari libur untuk 5 hari kerja. Tapi di Rusia ini hal yang biasanya dan juga ada makanan yang akan rasa lebih baik pada hari kedua seperti borscht atau seperti kue. Keenam, dulu saya berpikir di semuanya negara orang punya paspor seperti di Rusia. Sesudah anak di Rusia menjadi 14 tahun, mereka dapat paspor pertama. Nanti paspor ganti ketika orang 20 tahun dan kali terakhir itu ketika 45 tahun. Dan ketika 45 saya tahun. meminta messenger untuk lihat paspornya, dia memberi untuk saya kartu. ID Kartu. card. Ini kartu yang kecil seperti kartu dari bank. Pikir ini nyaman bawa, nyaman pakai, tapi mungkin bahaya karena mudah hilang. Ketujuh. Ini Oke, hal ketujuh. yang selalu buat saya bingung. Ketika orang Indonesia Bingung. mau panggil orang yang lain, mereka pakai tanda tangan seperti ini. Oh, Tapi di Rusia ini mirip saja sama tanda tangan go away. Jadi itu sangat bingung untuk saya. Karena ketika orang Rusia mau panggil orang, kami buat seperti ini. Tapi sebenarnya ini dan itu. Dan sudah 1 tahun di Indonesia, saya masih bingung. Saya berpikir, apakah Anda mau dari saya pergi ke dia atau dari dia. Really susah. Delapan, susah. gerbong kereta api sendiri Gerbong untuk perempuan. kereta api. Satu kali ketika saya sama Mas Anjar dan teman perempuan dari kos pulang dari Yogyakarta, kami pergi naik kereta api. Kami Oke. sedikit terlambat ke stasiun, jadi kami harus cepat-cepat dan kami lari ke gerbong yang pertama. Oke. Ketika di sana saya lihat, wah banyak tempat dan ada tempat untuk duduk, nggak terlalu ramai. Dan di sini ada orang seperti polisi yang katanya, ya kamu harus pindah ke gerbong yang lain. Jadi ini pertama kali saya tahu ada gerbong kereta api untuk perempuan saja. Tapi karena kami sama Mas Jar ya harus pindah. Oke. Di Rusia nggak ada seperti ini. Gerbong nggak kereta ada. api untuk semuanya orang cewek dan cowok bersama. Kesembilan, Bagus. senang. Benar-benar orang Senang. Rusia juga olahraga. Tapi biasanya kami buat ini sendiri di rumah atau di gym. Dan ini lucu dan menarik ketika saya lihat orang senam di luar bersama, di alun-alun, dekat universitas, dekat sekolah. Oh, Ini bagus dan sehat, hal yang really bagus. Tapi Semua saya tempat nggak bisa ada di bangun mana-mana. pada pagi sekali seperti orang Indonesia untuk ini. Ke-10. No car stay. Dulu saya nggak tahu untuk apa ini. Saya berpikir ini untuk olahraga. Untuk orang nggak harus pakai mobil, nggak harus pakai sepeda motor, tapi harus jalan kaki, harus lari-lari, olahraga sehat
Terus tapi nanti saya tahu apa yang benar. Itu waktu untuk pasar yang besar. Ketika saya ikut di Yogyakarta, itu pasar yang besar sekali. Kami jalan-jalan mungkin 1 jam atau lebih. Saya mau katanya di Indonesia banyak sesuatu dan hal yang menarik untuk saya dan saya suka karena ini luar biasa. Terima kasih untuk nonton. Luar biasa. Subscribe channel dan Instagram kami. Dadah. Tada, oke, thank you. Terima kasih, hatur nuhun. Oke guys, sebentar tadi video dari channel kami Nikan Rusia X Indonesia dengan judulnya Culture Shock di Indonesia part yang kedua ya menurut orang Rusia. Oke guys, jadi apa yang saya dapat nilai di sini saatnya apabila orang Rusia dia terasa shock, culture shock ya menurut dari Rusia. Ada beberapa hal lah yang dia telah pun terangkan bagaimana rasanya kaget, bingungnya dan sebagainya. Jadi itu membuatkan dia terasa berbeda kehidupan yang berada di Rusia dan juga kehidupan yang berada di Indonesia. Ternyata apa yang dia ceritakan tadi itu guys sangat-sangat membuatkan saya rasa pada pandangan saya dia sangat-sangat teliti guys ya apa yang dia ceritakan mengenai tentang pandangan dan juga dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana orang-orang di Indonesia, gaya kehidupan Indonesia, budaya orang di Indonesia, dan juga itu adalah salah satu proses untuk dia sama-sama mempelajari bagaimana saatnya apabila berada di tempat orang, terutamanya di Indonesia, pastinya dia akan belajar sesuatu hal untuk dia tambahkan sebagai satu ilmu lah. Sebab kalau dia membawa gaya kehidupan ataupun cara dia hidup dari Rusia pergi ke Indonesia, ya pastinya akan jadi lebih mungkin tidak tersusun ya cara kehidupan dan sebagainya. Sebab yalah saatnya bila kita datang ke tempat orang lain, kita perlu ya belajar bagaimana kita dapat membiasakan diri kita ya berada di masyarakat, terutamanya masyarakat Indonesia. Supaya apa guys? Supaya kita dapat senang sekali untuk kita membiasakan diri apabila kita tinggal di tempat orang lain. Jadi itu adalah salah satu untuk dia sama-sama pelajari proses. Sebab beberapa hal yang dia menceritakan ketelitian perkara-perkara culture shock itu adalah salah satu cara kehidupan ataupun gaya kehidupan yang berada di Indonesia guys. Itu bagi saya guys apa yang dikatakan sebentar tadi. Sebab gaya kehidupan di Rusia tidak sama, bukan setakat di Rusia, Indonesia malahan ya saatnya di negara-negara lain pun begitu juga. Lain tempat, lain cara kehidupan guys. Tapi apapun sangat-sangat menarik, bagus sekali cara dia memberikan culture shock, cara apa yang dia gambarkan ya dari apa yang dia melihat, apa yang dia tonton dari matanya sendiri guys. Sebab saya dengar juga ya cewek dari Rusia ini Nikan, nama dia tadi itu Nikan ya, berkahwin dengan orang Indonesia. Bagi saya lah apa yang saya dapat lihat ataupun saya dengar info-info dari netizen lah yang mengatakan. Apapun guys, terima kasih karena memberikan satu saranan dan juga rekomendasi apa yang dikatakan cewek Rusia, cewek cantik Rusia guys ya, menurut pandangan culture shock bagi dirinya sendiri. Oke guys, jadi insyaallah semoga ya bisa memberikan satu manfaat bagaimana orang luar memberikan komen, memberikan pandangan ya kepada negara kita, negara Indonesia, bagaimana mereka sangat-sangat sayang, mereka tidak mengurangi rasa sayang mereka tentang apabila mereka betah di Indonesia, sama ada betah di Indonesia, sama ada berbisnis, sama ada orang bilang berhijrah dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu pengalaman yang bagi saya dia sudah pun ya membuat kenangan indah yang berada di Indonesia. Oke, jadi itu saja reaksi, pendapat, opini dari Uncle. Semoga ya bisa memberikan satu manfaat. Dan insya Allah jika kalian ada beberapa perkara hal, berbagi info dan sebagainya, kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar guys. Jangan lupa guys ya, seperti biasa turunkan di ruangan kolom komentar. Jangan kasih kosong itu komen guys. Oke, itu saja. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. Lebih dan kurang, Uncle mohon maaf. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.